Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Nexart, dan seperti biasa Nexart kembali untuk teman-teman semuanya dengan membawakan konten tutorial tentunya secara gratis. Dan di video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan neon box atau neon box 3D, atau kalian juga bisa sebut pylon box ya. Dan kita menggunakan bahan ACP yang tercutting, dan nanti kita akan lepaskan kulitnya sehingga nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini guys. Oke, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih awal proses pembuatannya, kalian boleh simak saja video ini sampai habis. Oke guys, langkah pertama seperti biasa yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahannya dulu. Untuk bahannya sendiri di sini saya menggunakan ACP dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm. Untuk merek ACP-nya saya di sini menggunakan merek Max ya, tipenya indoor. Kalian juga bisa menggunakan yang tipe outdoor ya, atau eksterior. Di sini kita akan melubangi atau kita bikin polanya menggunakan mesin CNC. Buat teman-teman yang belum punya mesin ini, kalian bisa menggunakan mesin geraji jigsaw ya. Sedikit agak susah, cuman cocok buat kalian yang masih pemula untuk mencobanya. Kalian gak harus punya mesinnya dulu, kalian bisa mencoba menggunakan alat lainnya juga. Oke, ini adalah proses pemotongannya, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Dan khusus buat teman-teman yang mengaktifkan lonceng notifikasinya, kalian tidak akan mungkin ketinggalan notifikasi penting tentang dunia advertising dari Nexart Advertising atau Nexart 3D guys. Oke, proses pemotongan atau pengcuttingan sudah selesai, dan langkah selanjutnya di sini kita sudah menyiapkan sebelumnya yaitu rangkanya. Untuk rangkanya sendiri saya di sini menggunakan besi holo dengan ukuran 2 cm x 4 cm. Di sini kita akan rakit dengan model seperti ini ya, sesuai dengan desain yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk ketebalan besinya sendiri saya di sini menggunakan besi 1,2 mm, cukup tebal untuk ukuran seperti ini ya, atau segini. Kemudian langkah selanjutnya kita tempel-tempel casingnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menempelkan bagian depan ACP-nya. Tapi sebelumnya di sini kita akan lem dulu bagian besi dan ACP-nya. Kita bisa menggunakan lem Ibon atau bisa menggunakan merek lain seperti Fox ya. Kita biarkan sampai kering sentuh atau tidak lengket ketika kita sentuh, kemudian kita akan tempelkan. Kemudian langkah selanjutnya untuk bagian ACP yang sudah kita cutting atau kita potong-potong tadi menggunakan mesin CNC, di sini kita akan tutup menggunakan akrilik dari bagian dalam. Untuk pengelemannya sendiri di sini saya menggunakan lem setan atau lem G atau lem Korea ya, kalian sebutnya apa terserah. Jadi kita akan menggunakan lem seperti ini sampai menutupi lubang ACP yang sudah kita cutting tadi guys. Untuk pelepasan ACP yang sudah tercutting, saya anjurkan di sini sangat berhati-hati atau berhati-hati sekali ya, karena di sini ada ACP yang harus kita pakai atau huruf yang masih kita pakai ya. Jadi kita kumpulkan seperti ini, karena nanti kita akan memakai bagian huruf-huruf seperti lubang huruf angka 6 atau huruf R itu ya. Jadi nanti kita akan pakai lagi, jadi kita kumpulkan di dalam plastik seperti ini guys. Kemudian setelah itu kita tutup juga di bagian belakangnya menggunakan akrilik, dan kemudian setelah itu kita akan tempelkan kembali untuk bagian titik-titik lubangnya seperti angka 8, angka 6 dan seterusnya. Ini kita akan pasangkan kembali menggunakan lem setan atau kita tempelkan saja menggunakan lem setan sampai berbentuk pola angkanya ya, dan begitu juga seterusnya guys. Kemudian untuk huruf timbul tulisannya di sini saya menggunakan ACP juga, mereknya sama, menggunakan merek Max dan motifnya kayu. Di sini kita akan amplas bagian bawahnya supaya nanti ketika kita tempelkan itu tidak mengganjal ya bagian aluminium yang tercutting. Jadi kita amplas menggunakan amplas ukuran 320 seperti ini ya. Kemudian setelah semuanya teramplas, langkah selanjutnya di sini kita akan tempelkan huruf timbul yang kecil-kecil ini di bagian layar. Untuk penempelannya sendiri, karena ini nanti penggunaannya untuk indoor, saya di sini menggunakan lem kayu saja dengan cara kita totalkan menggunakan spons. Kemudian kita tempelkan di sini mengikuti jalur benang yang sudah kita buat sebelumnya, guys.
Oh ya, buat teman-teman sekali lagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi penting tentang dunia advertising, dan itu tentunya gratis buat kalian. Dan khusus buat kalian yang mau berlangganan di channel ini, jangan lupa aktifkan langganan kalian, karena nanti ada video-video khusus yang Nextart akan kasih buat kalian, dan cuma kalian saja yang bisa menonton ya, terutama dunia advertising. Dan kalian boleh tanya apa saja di situ, dan nanti kita akan jawab melalui video khusus, guys. Oke, penempelan huruf timbulnya sudah selesai, dan langkah selanjutnya di sini kita akan memasang LED strip atau pelampuan atau pencahayaannya. Untuk lampunya sendiri saya di sini menggunakan lampu LED strip 220 volt, artinya tanpa menggunakan adaptor, kalian tinggal colokkan saja ke listrik dan nanti akan menyala ya. Oke, kita akan susun sesuai dengan pola huruf-hurufnya yang ada di depan ACP-nya tadi. Jadi ini hanya khusus di bagian belakangnya saja. Kemudian kita tinggal solder saja, karena di sini ada tandanya per setiap 10 cm. Artinya LED strip ini kita bisa potong per 10 cm ya. Jadi kita tinggal potong per 10 cm, kita solder kabelnya, kemudian kita tinggal colokkan saja ke listrik tanpa menggunakan adaptor atau balas, dan itu otomatis akan menyala, guys. Cara soldernya seperti ini, cukup gampang sekali ya. Kalian bisa menggunakan satu sisi atau kalian juga bisa menggunakan dua sisi kiri kanan. Oke, penyambungan atau penyolderannya sudah selesai dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi bagian sini saya solder, plus minnya jangan salah ya. Kalau plus ya plus, min ya min ya. Misalkan merah di plus ya kita harus sambung ke plus juga gitu ya. Oke, sebelahnya seperti ini. Kemudian untuk yang sebelahnya saya sengaja buat jumper atau pembagiannya seperti ini juga. Jadi nanti kalau seandainya putus sebelah, sebelahnya itu masih bisa menyala gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, setelah itu kita akan coba nyalakan saja, dan kita akan buktikan bahwa ini kita langsung colokkan tanpa menggunakan adaptor atau balas. Kita akan colokkan seperti ini. Supaya lebih safety untuk bagian ini, kita nanti akan tutup menggunakan silikon ya, supaya lebih aman dan tentunya terhindar dari konsleting listrik. Jadi kita akan tutup nanti menggunakan silikon. Oke, susunannya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan tutupkan lampunya tadi dari bagian belakang ACP yang sudah kita cutting tadi ya. Kita akan tutupkan saja seperti ini, kemudian kita bisa baut menggunakan baut Gibson ya. Kita tutup saja seperti ini. Kita bisa sambungkan kabelnya melalui luar juga bisa, di bagian dalam juga bisa, tapi kali ini saya akan sambung melalui luar tutup saja karena ini untuk penggunaan pribadi dan di dalam ruangan jadi aman. Jadi kita akan cari simpelnya saja, yaitu sambung dari luar saja seperti ini, guys. Oke, pemasangan tutupnya sudah selesai dan langkah selanjutnya di sini kita akan lepaskan bagian kulit ACP-nya. Ini adalah ACP motif kayu ya. Kita akan lepaskan secara perlahan-lahan seperti ini dan pastikan tidak ada sisa kulit ACP yang masih tertinggal, guys. Oke, hasil cahayanya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian
Langkah selanjutnya kita akan bersihkan di bagian permukaan karena biasanya ada sisa lem ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pemasangan karena ini untuk kita sendiri, jadi di sini kita lebih santai ya ketika kita melakukan pengerjaannya. Dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pemasangan sebagai pengganti papan nama yang lama guys. Kita akan lepaskan papan nama jadulnya karena ini awal kita buka usaha, jadi kita akan lepaskan saja yang papan nama dari spanduk ini dan kita akan menggantinya dengan neon box 3D tadi. Kemudian kita akan pasangkan seperti ini saja di atas rolling door-nya. Di sini kita bisa baut dari belakang. Oke guys, pemasangan sudah selesai dan kita akan coba nyalakan dan hasilnya jadi seperti ini guys. Cukup mewah sekali dan kalian wajib coba di rumah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama yang mau mencoba di rumah. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk nantikan video yang selanjutnya dan seperti biasa, salam Niksan.